Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, dilanjutkan dengan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sudah sampai pada halaman 70. Ya, akan membahas tentang persoalan riya. Riya ini oleh Rasulullah SAW ya sudah disampaikan di dalam hadis bahwa inna akhwafu ma akhafu ala ummati, ini sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Terus ditanya, apa itu syirik kecil? Nabi menjawab, ar-riya. Riya ini termasuk jenis penyakit batiniah, yaitu disebut dengan syirik khafi atau syirik asghar. Yang disebut dengan syirik khafi karena tersembunyi, tidak kelihatan, tidak kasat mata. Banyak sekali orang yang beramal antara yang ikhlas dan riya itu sulit untuk diketahui dari aspek lahiriah. Sehingga belum tentu orang yang amalnya kelihatan ikhlas itu ikhlas. Begitu juga orang yang amalnya kelihatan riya belum tentu riya itu. Tapi tanda-tanda ya orang riya itu ya biasanya ada. Tanda-tanda orang yang ikhlas juga ada. Karena itu dari tanda-tanda itulah ya kita bisa mulai menjaga diri, memprotek diri. Oh, tandanya riya adalah ini, berarti kita harus menghindari ini. Tandanya ikhlas adalah begini, berarti kita harus bisa mengamalkan tanda-tanda ikhlas itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip ya pendapat para masyayikh, para ulama salafus sholih yang sudah masyhur di dunia Islam. Seperti qala musannif rahimakumullah wa kana al-Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini ya seorang tokoh yang masyhur ya sebagai sufi. Rahimahu, semoga Allah merahmatinya. Ya, siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi. Yaqulu, berkata siapa Fudail. Jadi apa yang dituangkan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin yaitu sumbernya bervariasi. Ada yang dari hadis, ada yang dari asar tabi'in. Ini yang harus perlu kita pahami ya. Kalau sumbernya dari Nabi itu berarti sumber yang disebut dengan hadis. Ya. Sedangkan sumber dari para sahabat, makalah-makalahnya sahabat, yaitu orang yang hidup pada zaman Nabi, itu disebut asar. Bukan hadis, tapi disebut asar. Misalkan Abu Bakar
berkata, kemudian Abu Hurairah berkata, gitu. Itu namanya asar. Kemudian selain itu ya ada maqalah. Maqalah itu ucapan ya ulama-ulama yang masuk kelompok salafus sholih atau disebut dengan kalam hikmah itu. Ini perkataan Fudail ya, jadi bukan perkataan Nabi. Tapi apa yang disampaikan oleh Fudail ini itu isinya ya merujuk pada hadis Nabi maupun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Yaqulu berkata siapa Fudail bin Iyad, al-amalu bermula amal li ajlin nas karena tujuan manusia itu riyaun riya. Jadi menurut Fudail bin Iyad itu sederhana. Apapun jenis amal tapi tujuannya karena manusia bukan karena Allah, itu masuk kategori riya. Ya, seperti orang beribadah tapi semangatnya masih karena manusia, juga riya. Orang sedekah, zakat, infak, ini ibadah, tapi kalau terselip riya juga bermasalah. Artinya orientasinya belum karena Allah. Nah, sementara untuk menghilangkan riya ini ya perlu ilmu. Ya, sering sekali orang mencoba menjauhi riya, tapi justru muncul riya gitu. Ini peliknya bagaimana menghindari riya. Seperti contoh ya, orang pengen tidak riya ya supaya orang lain tahulah. Seperti dia misalkan ada kegiatan di masjid ya, dia tidak datang ya supaya orang tahu bahwa dia itu ya tidak mau ke masjid karena menjaga diri supaya tidak riya. Lah, tujuan ini supaya orang lain tahu walaupun dia di rumah, ini justru riya baru. Jadi mau menghindari riya, muncul riya. Karena itu perlu ilmu bagaimana sikap kita menghadapi riya. Karena riya ini lintasan yang digerakkan oleh iblis, oleh setan yang ada di dalam diri kita melalui bisikan-bisikan. Caranya harus dilawan. Misalkan contoh, kita mau ngaji, terus ketika mau ngaji ada lintasan, oh ngaji ya biar dilihat orang, biar dilihat tetangga ya, bahwa saya ini orang yang rajin ngaji gitu. Nah, lintasan ini biasanya muncul, ini riya. Kalau kita sudah tahu ilmunya ya, riya harus dilawan. Kemudian tidak boleh lantas nggak ngaji daripada ngaji riya, mending di kamar gitu. Ini namanya kalah sebelum perang. Maka solusinya ya ketika kita mau ibadah, contoh mau ngaji, muncul tadi lintasan riya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, kemudian dilawan, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi dihentakkan dengan kalimat bismillah, yaitu dengan kekuatan Allah. Artinya saya ngaji ya dengan kekuatan Allah. Saya sholat juga dengan kekuatan Allah. Saya melakukan aktivitas apapun juga atas kekuatan Allah. Kemudian tawakkaltu ala Allah, la haula
wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Aku bertawakal kepadamu, ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatanmu. Ya, ini kalau sudah dilawan dengan begini, ini riak pasti dia akan tiarap, gitu, akan tiarap. Sehingga melangkahnya ke masjid ya sudah semata-mata karena Allah. Gitu. Jadi riak ini munculnya dari sebelum ibadah, pertengahan ibadah, bisa jadi sesudah ibadah. Nah, ini pentingnya kita mewaspadai. Sebelum ibadah, sebelum kita melakukan aktivitas, pasti muncul tadi. Tapi kalau batin kita sudah bersih, tidak ada riak, semua normal-normal saja. Ngaji ya ngaji, nggak ada lintasan macam-macam, ya semata-mata karena mencari ridho Allah. Tapi kalau yang masih didominasi oleh riak ini ya kemana-mana riak ini selalu ngikut. Karena tujuan riak yang digerakkan oleh setan tadi supaya amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Supaya amal ibadah kita itu ya hanya aktivitas yang kelihatan rame tapi tidak ada kualitasnya karena dibolongi oleh penyakit riak tadi, sehingga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika muncul ya perasaan riak ya ketika pertengahan perjalanan atau ibadah juga dilawan. Bismillah ya Allah, la haula wala quwata illa, beri kekuatanmu ya Allah bahwa semua ini adalah atas daya dan kekuatanmu. Itu. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Ya, jangan sampai muncul keakuan. Begitu juga setelah selesai ibadah, riak datang lagi. Ya, supaya orang lain tahu bahwa dia ahli ibadah, ahli ngaji gitu. Kemudian berekspresi ya, melakukan sesuatu supaya orang lain tahu. Ini juga harus dilawan. Itu. Jadi menghadapi riya ini ya harus ya dihadapi dengan ilmu ya, tidak menjauh ingin menyelamatkan diri, tapi riya tidak pernah akan membiarkan. Ya, pasti kita akan selalu diliputi oleh riya ini. Itu. Karena itu definisi yang disampaikan oleh Fudul bin Iyad ini bahwa al-amal li ajlin nas riyaun. Jadi amal apapun yang tujuannya karena manusia itu disebut riya. Itu. Wa tarkul amal li ajlin nas syirkun. Ini tadi dia sudah tahu tentang teori riya, mau berangkat ngaji muncul lintasan ya supaya kelihatan saya ngaji lah gitu, supaya orang lain tahu bahwa saya itu ahli ngaji ya. Ini muncul tapi dia sudah paham ilmu, oh ini kan riya gitu, ini kan riya lah. Kemudian dia mutusin, kalau begitu nggak usah ngaji ya. Nah, maka tarkul amal li ajlin nas, dia meninggalkan amal ya karena manusia. Ya dia meninggalkan, akhirnya nggak jadi ngaji karena takut riya, takut dipuji orang tadi. Itu syirkun, malah syirik. Gitu. Ya, maka solusinya tadi dilawan dengan ilmu, yaitu dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismillah itu ya dengan ya memohon kepada Allah, dengan kekuatan Allah, dengan anugerah Allah ya, sehingga aktivitas ibadah kita
itu bukan dilihat dari diri kita, tapi semata-mata dilihat sebagai anugerah Allah dan dikembalikan kepada Allah. Sehingga dengan cara itu hilanglah keakuan di dalam diri kita ketika beribadah, ketika beramal, maka itu sebagai salah satu tanda kita telah mencapai sebuah keikhlasan. Jadi riya itu ya munculnya keakuan. Tadi ya dia merasa ahli ibadah, ahli ngaji, hanya sekedar orientasinya pengen dilihat manusia itu. Dan perlu dipahami tarkul amal, meninggalkan amal gara-gara ya takut dilihat orang itu. Ini juga syirik gitu. Maka solusinya harus dilawan dengan ilmu tadi. Nah, ini penting sekali ya ilmu seperti ini, karena kalau kita tidak paham soal penyakit riya, kemudian tidak tahu caranya, tekniknya, bagaimana menghindarkan diri, menghindarkan amal dari riya, itu ya selamanya kita akan dikuasai oleh riya. Ini bahaya. Kalau seumur hidupnya semua amal karena makhluk bukan karena Allah, ini pasti di akhirat nanti tidak akan bisa diharap sebagai amal soleh yang bisa dipanen di akhirat. Kemudian berikutnya wal ikhlas. Ikhlas itu apa? Wal ikhlasu bermula ikhlas ayu afiyakallah minhuma, yaitu Allah hendak menyelamatkan dirimu minhuma dari riya dan syirik. Jadi ikhlas itu ya amal semata-mata karena Allah. Dia ngaji karena Allah, dia ibadah karena Allah, dia infak karena Allah, dia sedekah karena Allah. Semua yang dilihat adalah Allah, bukan dirinya, bukan keakuannya. Dan dia juga tidak meninggalkan sebuah amal karena takut riya tadi. Ya, dia tetap beramal. Misalkan biasanya sholat sunnah, ya sholat sunnah. Itu kenapa khawatir takut riya, gitu. Harus dilawan. Karena riya ini hanya munculnya bisikan-bisikan negatif. Nah, bisikan ini bagaimana kita bisa mengalahkan dengan ilmu, yaitu dengan cara mengembalikan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak bisa menghindari riya, ya selamanya kita akan diperbudak oleh riya. Itu. Karena itu penting ngaji ya ilmu yang mempelajari soal riya ini. Kalau kita sudah bisa melepaskan diri dari segala virus-virus riya, yaitu virus yang selalu mengajak berpaling dari Allah, ya, yang orientasinya hanya sekedar karena manusia, nah itu kita rubah, yaitu dirubah karena manusia menjadi karena Allah. Ibadah ya karena Allah, sholat karena Allah, semua karena Allah. Ini harus dipaksa, ya. Lambat laun kalau kita paksa, ya, kalau ada lintasan dikit dilawan, lintasan riya dikit dilawan, itu pasti lambat laun riya ini ya akan terkikis dari dalam diri kita. Itu. Jadi ikhlas itu menurut Syekh Fudail bin Iyad, apabila kita selamat ya dari yang namanya riya dan syirik. Artinya amal ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan lagi karena makhluk atau bukan lagi karena manusia. Wa makna dan bermula makna tarkul amal li ajlin nasyirkun.
Tarkul amal bermula meninggalkan amal li ajilin nas karena manusia. Syirkun itu syirik. Ini maksudnya alla yuhib, supaya tidak suka ayya'mala, hendak beramal illa fi mahalin, kecuali pada tempat yahmaduhun nas, yang memujinya siapa manusia, fihi di dalam amal. Jadi maksudnya meninggalkan amal karena manusia itu syirik, yaitu supaya tidak muncul hati itu merasa senang kalau beramal dengan mendapatkan pujian. Itu kan lazimnya manusia itu kan senang dipuji, tapi justru menurut ilmu tasawuf ya pujian ini racun itu. Nah, kalau orang ibadah kok tujuannya hanya ingin dipuji, kalau dipuji dia merasa puas, ya ini pertanda dia dikuasai oleh riya itu. Tapi kalau dia sudah bisa merubah, ya ketika dia beramal bukan lagi karena ingin dipuji oleh manusia, ya itu pertanda ya dia sudah mencapai tanda-tanda keikhlasan. Konsekuensinya kalau tidak dipuji, misalkan dicela orang tidak ada masalah, yang penting niatnya lurus karena Allah. Gitu. Jadi orang yang ikhlas itu ketika dipuji itu bisa mengembalikan kepada Allah. Ketika dicela juga bisa mengembalikan kepada Allah. Artinya dipuji ya dia tidak melayang, dicela dia juga tidak merasa jatuh martabatnya. Sebab hatinya selalu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena ya kebanyakan manusia yang belum kenal ilmu tasawuf itu kalau tidak mendapatkan pujian itu kayak nggak semangat gitu. Ketika ada yang muji ya baru dia semangat. Fa in lam yajid, dan jika tidak menemukan man yahmaduhu, jadi kalau dia tidak menemukan orang yang memujinya, tarkul amal, taroka maka meninggalkan siapa man al amal. Jadi kalau dia beramal ada orang banyak itu dia semangat. Nah, contoh sederhananya begini, ketika sholat sendirian biasanya sholat rawatib itu berat, tapi ketika ada orang banyak, wah dia menunjukkan kekhusyuannya, kesolehannya. Ya, yang biasanya nggak pernah sholat rawatib, kemudian dia dinampakkan, ya sholat sunnah rawatib qobliyah maupun ba'diyah. Nah, kenapa? Karena ada lintasan pengen diperhatikan orang, pengen dipuji orang. Oh iya, si itu dia ternyata rajin bener ya, gitu. Dia lintasan hatinya hanya pengen dilihat dipuji orang. Tapi ketika di masjid sendirian, nggak ada orang yang melihat, ya itu sholatnya cepat-cepat. Setelah cepat-cepat boro-boro sholat sunnah rawatib. Itu kenapa? Ya karena tidak ada yang menarik, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan sanjungan. Nah, ini yang disebut tarkul amal indan li'ajlinas syirkun, itu seperti ini. Jadi jangan sampai ketika ada orang kita menampilkan kesalehan, tapi kesalehan ini palsu karena terlintas hanya pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Ini kesalehan palsu. Sedangkan ketika sendiri,
ya dia tidak ada kejujuran. Ya boro-boro sholatnya itu tertib gitu kan, boro-boro ditambah sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah gitu. Nah ini bisa menjadi koreksi terhadap diri kita. Jangan sampai ketika ada orang banyak yang menunjukkan kesalehan, tapi kesalehan palsu karena dibalik itu hanya ingin mencari pujian dari makhluk. Karena itu kita perlu membiasakan diri. Ada orang tidak ada orang. Kalau kita biasa ngaji lillahi ta'ala ya lillahi ta'ala. Kalau kita biasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ada orang gak ada orang, ya tetap biasa. Jadi tidak ada pengaruhnya. Gitu. Ini yang tantangan berat ini di sini. Begitu juga seorang ustadz, seorang kiai juga diuji oleh Allah. Ketika ngaji muridnya sedikit, lemah semangatnya. Tapi ketika yang ngaji banyak, kemudian mendapatkan pujian, terus akhirnya muncul tadi kebanggaan. Nah ini tidak boleh. Jadi sedikit atau banyak, yang penting kita ngaji karena Allah, itu sudah cukup. Ya, sekalipun hanya 1 orang, 2 orang, tapi niatnya ikhlas, itu yang sampai di hadapan Allah. Ya, jadi ngaji banyak dan sedikitnya murid itu tidak mempengaruhi semangatnya. Nah, yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh itu kalau muridnya banyak semangat, kalau muridnya sedikit turun semangatnya, bahkan diliburin nggak ngaji. Nah ini yang tidak boleh, sebab orang mau ngaji ya niat utamanya harus semata-mata karena Allah. Jadi taroka al amal au kasalah, atau males-malesan anhu dari amal gitu. Karena nggak ada orang yang melihat mau sholat sunnah ba'diyah males-malesan gitu. Jadi ini untuk melihat ke dalam diri kita. Nah kira-kira diri kita itu masih seperti itu enggak? Kalau masih seperti itu, oh berarti penyakit riya masih mendominasi di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah bisa melepas semua itu dan sudah mulai ya melakukan amal itu, ada orang tidak ada orang itu sama ya, karena tujuannya karena Allah. Ya Allah itu kan maha mengetahui apapun yang kita amalkan. Maka disitulah tanda-tanda ya untuk mencapai sebuah keikhlasan itu akan dapat dirasakan. Itu penjelasan Syekh Fudil bin Iyad ini menurut saya ini penting sekali ya bagi orang yang belajar tasawuf. Kalau kita tidak bisa melepas riya ini ya kasihan ya, amal ibadah kita itu rontok, nggak ada balasannya di akhirat. Lu kok bisa? Hadisnya jelas. Innallaha la yaqbalu. Ya innallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima siapa Allah amalan, sebuah amal, fihi itu di dalam amal misqalu dzarratin ya, bermula seberat biji sawi min riyain, dari riya. Jadi Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya masih ada lintasan riya itu. Karena itu sejak kita mulai ngerti, oh ternyata riya itu bahaya, mulailah kita ya berhati-hati, mewaspadai. Riya ini musuh kita. Riya ini bertujuan memalingkan kita. Riya ini bertujuan supaya amal kita itu hanya sekedar untuk
manusia, bukan karena Allah. Itu. Kemudian selanjutnya wa kana Bashar Al-Hafi rahimahu ta'ala yaqul, berkata siapa Bashar Al-Hafi, la yang bagi tidak sepatutnya li'amsalina, ya bagi golongan kita atau ya orang-orang seperti kita, ayat haro hendak menampilkan min a'malihi dari amalnya as-solihati yang solih, ya, darrotan seberat biji sawi. Fa kaifa bi a'malihi allati dakhalahu riya. Gitu. Jadi oleh Syekh Bashar Al-Hafi, tidak boleh bagi kita untuk menampilkan amal kita yang baik walaupun itu seberat biji sawi. Ya. Ini ya tantangan ya di dunia modern ya, dunia medsos. Itu bisa banyak hal yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu riya. Termasuk pintu riya itu yang saat ini dekat dengan kita ya, melalui sarana medsos. Itu silakan upload, posting kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Tapi jangan sampailah terkait dengan ibadah, urusan hamba dengan Allah ikut-ikutan diposting, gitu. Ikut-ikutan ditampilkan, dikasih tahu ke orang lain. Sebab apapun alasannya, ini sulit menghindari dari riya. Maka kita harus bijak ya di dalam bermain medsos ya. Ada arena yang boleh untuk berekspresi, tapi ada juga ruang yang harus terjaga ya, tidak untuk dipublis, yaitu terkait dengan masalah ibadah, urusan hamba dengan Allah. Cukup Allah dan hamba yang tahu, tidak perlu dipublis kepada orang lain. Sedangkan kaitannya dengan aktivitas sosial kemasyarakatan yang punya nilai manfaat dan kita bisa memprotek diri dari riya, ya, selama itu ada manfaatnya kepada orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada dominasi lintasan riya itu muncul, ya lebih baik ditahan, lebih baik jangan. Lebih baik orang lain nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting amal kita selamat. Jangan mengutamakan karena manusia, tapi kita melupakan bahwa amal kita di hadapan Allah itu tidak diterima. Gitu. Ini yang harus menjadi kesadaran bagi seorang salih. Jangan mengejar amal hanya ingin dilihat oleh manusia, ingin populer di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak dilirik sedikit pun karena amalnya ya di dalamnya ada riya yang orientasinya hanya kepada makhluk atau hamba. Itu. Jadi ini pesan Syekh Bashar Al-Hafi ya, cukup menarik. Kalau kita punya amal yang baik ya sepandai mungkin menyembunyikan. Fa kaifa bi amali, dan bagaimana dengan amalnya yang kemasukan riya, allati dakhala riya. Ini. Jadi amal yang sudah baik jangan ditampilkan. Bagaimana dengan amal yang kemasukan riya? Wal aula bermula yang paling utama bi amsalina ya kepada
kami al-kitman, yaitu menyembunyikan. Jadi lebih baik ya disembunyikan, jangan dipamer-pamerkan, jangan ingin meraih popularitas tapi meruntuhkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibarat Pak Tani ya, sudah parinya bagus, kemudian kena virus penyakit wereng ya atau hama tikus, akhirnya dalam sekejap sirna gitu. Begitu juga orang beramal, amalnya bagus, sudah awalnya lillah, tiba-tiba ada virus riya, akhirnya rontok semuanya. Itu Qala berkata, waqad balaguna anna Isa alaihi salam kana yaqulu lil hawariyin. Ya. Qala ini kembali ke Basar Al-Hafi. Waqad balaguna, dan telah sampai kepada kami. Jadi beliau ini mendapatkan kisah, cerita-cerita yang sampai di telinga beliau, bahwa anna Isa alaihissalam, sesungguhnya Isa alaihissalam, karena ada siapa Isa, yaqulu berkata siapa Isa lil hawariyin, bagi orang-orang hawariyin radhiyallahu anhum. Ini pesannya Nabi Isa. Idza kana, apabila ada yaumu saumi ahadikum, hari puasanya seseorang. Jadi maksudnya kalau pas sedang berpuasa, fal yudhin ra'sahu, maka berilah minyak kepalanya, walih ya tahu dan jenggotnya, wayamsahu, dan mengusap syafataihi, ya, dua bibirnya, li'alla yaronna, supaya orang tidak melihat, annahu shaimun, sesungguhnya dia puasa. Nah ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Hawariyin. Jadi ternyata ya ajaran ikhlas itu ya ajaran para nabi. Ya ini Nabi Isa juga sama, menyampaikan kepada Hawariyin. Jadi kalau kita sedang berpuasa, ya hendaklah ya jangan menampilkan seolah-olah itu ya berpuasa, apalagi ini puasa sunnah ya, puasa sunnah. Misalkan ya kelihatan lemesnya, ya kemudian bibirnya kelihatan kering, ya itu oleh Nabi Isa ini nggak boleh kita menampilkan seperti itu supaya orang lain tahu, bahwa kamu itu rajin puasa ya gitu. Sebisa mungkin disembunyikan. Gitu. Dengan cara apa? Itu tadi. Ya rambutnya itu dikasih minyak, nah, itu artinya menunjukkan bahwa dia ini dalam kondisi ya sehat walafiat, artinya dalam kondisi yang memang sportif ya. Ya rambutnya istilahnya diminyakin itu kan ya isyarat ya dia itu rapi ya, bersih gitu ya. Kemudian bibirnya ya tidak dinampakkan kering gitu, supaya tidak ada lintasan menunjukkan bahwa dirinya sedang riya. Karena itu cara-cara menyembunyikan amal seperti ini ya, ini ya sungguh sangat mulia. Ya apalagi kalau kita hanya ibadah sunnah misalkan. Nah, kalau bisa ya ilmu ini ya bisa kita praktekkan. Jangan sampai kita justru memamerkan sedang puasa. Kalau bisa sembunyikan seolah-olah ya nampak tidak berpuasa tapi sesungguhnya puasa. Dibandingkan dia ya puasa, ya lapar ya nggak makan nggak minum. Tapi lintasan riya tadi muncul terus, ya, munculnya
Ya, supaya orang lain tahu kalau saya ini ahli saum, ahli puasa Senin Kemis gitu. Jadi lebih baik orang lain nggak tahu kalau kita itu ahli puasa. Nah, menyembunyikan amal yang seperti ini ya sebuah perjuangan yang istimewa. Karena kebanyakan orang yang tidak paham ilmu itu lebih senang kalau dia beramal dilihat manusia. Gitu. Jadi melihat teks ini, ya bagi orang yang puasa menampilkan bibirnya kering, ya supaya orang lain tahu bahwa dia bibirnya kering itu karena puasa. Ini tidak boleh untuk ditampilkan seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan puasa. Bagaimana dengan ibadah lain? Bagaimana orang yang sengaja bikin jidatnya hitam, ya, sengaja digosok-gosokin supaya muncul hitam, sengaja dibikin, kemudian tujuannya sama, supaya orang lain tahu bahwa saya ahli sholat, ahli sujud. Ya, ini juga merontokkan seluruh amalnya. Bagi orang yang jidatnya hitam dengan sengaja dibuat, itu yang muncul pertama kali niatannya yang muncul adalah ya hanya pengen dilihat orang, pengen kelihatan soleh, pengen kelihatan ahli ibadah. Padahal ini merontokkan amal ibadahnya. Karena itu jangan sampai sengaja bikin jidat hitam dengan tujuan pengen dilihat oleh manusia. Bagaimana kalau kita nggak sengaja tapi jidatnya hitam? Yaitu biasanya berusaha untuk menyembunyikan. Ya, bisa jadi dengan pakai peci supaya yang hitamnya nggak nampak gitu. Ya, dengan berbagai macam. Tapi kalau kita misalkan ya sujudnya normal, ya artinya tidak sengaja ditekan kemudian digosok-gosok, ya insya Allah ya tidak akan sampai ada bekas hitam yang nampak itu sebagai tanda ya ahli sujud itu. Lebih baik dihilangkan yang formalitas-formalitas seperti itu. Karena apa? Ini penyakit, ini ada riya. Bagi orang yang sudah jidatnya hitam itu sulit untuk menjaga keikhlasan, itu sulit. Itu sebab tarikan iblis, ya setan itu pasti ya dia bangga ketika dipuji, ente ahli ibadah, ya ente orang soleh, itu tambah GR, tambah melayang-layang. Padahal ini merontokkan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak tersentuh dengan ilmu tasawuf, ya menampilkan simbol-simbol jidat hitam dan lain-lainnya, ini sesungguhnya dia tidak sadar bahwa itu salah satu penyakit riya yang ditampilkan. Kemudian dia tidak sadar bahwa dampaknya meruntuhkan seluruh amal ibadahnya, sehingga nanti di hadapan Allah dia menyesal, sebab orientasinya hanya pengen dipuji makhluk dan makhluk. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita. Mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani.